Setelah Feng Qing'er melancarkan kain warna-warni ke arah Xiao Yan masih bisa menahan serangan tersebut dengan teknik penguasa aliran tubuh 6 gabungan. Kemudian Feng Qing'er menggunakan teknik jari pembunuh angin untuk menyerang Xiao Yan. Teknik jari pembunuh angin ini adalah salah satu teknik dou paling mematikan di dalam pavilion petir angin. Tak lama kemudian Feng Qing'er melancarkan serangannya itu ke arah Xiao Yan. Seketika serangannya itu menghantam pertahanan Xiao Yan dan langsung menghancurkan pertahanan Xiao Yan tersebut. Namun di saat pertahanan Xiao Yan hancur, tiba-tiba teratai api hijau muncul dan langsung bertabrakan dengan serangan Feng Qing'er. Di saat kedua serangan itu bertabrakan, secara perlahan serangan dari Feng Qing'er mulai meredup, dan pada akhirnya menghilang. Sementara itu serangan teratai api hijau Xiao Yan masih bertahan. Melihat hal itu, Feng Zunze yang awalnya tegang, kini menjadi tenang. Kemudian dia yang baru melihat teknik yang digunakan Xiao Yan terkejut, karena setahu Feng Zunze, Yao Lao tidak memiliki teknik tersebut. Bahkan Feng Zunze juga belum pernah mendengar teknik dou kuat yang digunakan Xiao Yan barusan. Feng Zunze pun mengira kalau bakat Xiao Yan jauh lebih besar daripada Han Feng. Di sisi lain, Tang Ying dan Mu Qingluan terkejut saat melihat Xiao Yan bisa mengalahkan teknik jari pembunuh angin milik Feng Qing'er. Mereka berdua yang sudah pernah merasakan teknik Feng Qing'er tersebut, tahu pasti dengan kekuatan serangannya. Namun Xiao Yan dapat mengalahkannya. Mereka berdua pun mengira kalau Xiao Yan jauh lebih kuat dari mereka. Sementara itu Feng Qing'er yang masih berdiri di langit terkejut saat serangannya itu telah dikalahkan oleh Xiao Yan. Kemudian teratai api Xiao Yan yang masih bertahan mulai berputar lebih cepat dan terus melesat ke arah Feng Qing'er. Feng Qing'er yang melihat hal itu pun membuat sebuah penghalang yang mengelilingi tubuhnya. Seketika teratai api itu menghantam penghalang Feng Qing'er dan langsung meledak. Ledakan yang sangat kuat itu langsung menghancurkan penghalang Feng Qing'er dan membuat burung phoenix Feng Qing'er mundur ke belakang. Sementara itu Feng Qing'er dengan cepat menghindar dari gelombang ledakan tersebut. Kemudian Feng Qing'er kembali terbang ke langit dan menaiki burung phoenix. Feng Qing'er pun menekan burung phoenix itu, yang seketika berubah menjadi cahaya merah dan langsung dihisap oleh Feng Qing'er. Seketika sepasang sayap warna-warni muncul di punggung Feng Qing'er, dan auranya dengan cepat melonjak naik. Kekuatan Feng Qing'er yang awalnya di tahap awal Douzong, kini melonjak naik menjadi Douzong bintang 3. Melihat hal itu, Xiao Yan yang ada di arena langsung menggunakan teknik Skyfire Tri Mysterious Change untuk meningkatkan kekuatannya. Seketika kekuatannya melonjak dan naik ke Douzong bintang 3. Xiao Yan pun merasa heran karena kekuatannya hanya meningkat 2 bintang saja, karena biasanya bisa meningkat 3 bintang. Xiao Yan mengira hal itu karena kekuatannya sudah mencapai kelas Douzong, jadi dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya 2 bintang saja. Karena jarak antara setiap bintang di kelas Douzong jauh berbeda dengan kelas Dou Huang. Meski begitu, Xiao Yan mengira kalau teknik yang digunakan Feng Qing'er lebih hebat dari teknik Skyfire Tri Mysterious Change miliknya yang masih belum lengkap. Kemudian Xiao Yan melirik Feng Qing'er di langit dan melihat sayap di punggungnya. Xiao Yan pun merasa tidak asing dengan sepasang sayap milik Feng Qing'er tersebut. Sementara itu aura Dou Qi melonjak keluar dari tubuh Feng Qing'er dan berubah menjadi burung phoenix besar berwarna hitam di belakang Feng Qing'er. Xiao Yan yang melihat burung phoenix itu sadar, kalau Feng Qing'er dan Mu Qingluan mirip, karena mereka berdua bukan manusia, dan bentuk aslinya adalah Magical Beast. Tak lama kemudian, Feng Qing'er pun menggunakan teknik ikon suci Demon Phoenix. Teknik tersebut merupakan teknik rahasia dari suku Heaven Demon Phoenix. Kemudian Feng Qing'er melancarkan serangannya itu ke arah Xiao Yan. Di sisi lain, api surgawi Bon Chilling Flame melonjak keluar dari dahi Xiao Yan. Namun tiba-tiba Xiao Yan merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya, dan asal fluktuasi itu muncul dari dalam botol giok yang berisi beberapa tetes darah mayat burung phoenix yang dulu Xiao Yan dapatkan di lelang. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengingat sesuatu dan langsung menatap Feng Qing'er di langit. Xiao Yan pun baru sadar kalau Feng Qing'er adalah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Itulah kenapa darah dari mayat burung phoenix yang Xiao Yan dapatkan saat ini bereaksi. Di sisi lain, Feng Zunze juga terkejut saat melihat ikon phoenix di belakang Feng Qing'er. Feng Zunze tidak menyangka kalau Feng Qing'er adalah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Itulah kenapa Lei Zunze menyembunyikan aura asli Feng Qing'er. Mendengar hal itu, Lei Zunze tersenyum dan dia mengira kalau Xiao Yan bukan orang biasa, karena bisa memaksa Feng Qing'er menggunakan teknik rahasia dari sukunya. Kemudian Lei Zunze mengingatkan Feng Zunze untuk berhati-hati, karena jika terjadi sesuatu kepada Feng Qing'er, suku Heaven Demon Phoenix-nya tidak akan tinggal diam. Mendengar hal itu, Feng Zunze bertanya, apakah Lei Zunze mencoba mengancamnya? Lei Zunze pun menjawab kalau itu bukan sebuah ancaman, dan hanya mengingatkan Feng Zunze. Karena menurut Lei Zunze dirinya dan Feng Zunze juga tahu kalau yang dikatakannya itu adalah benar. Mendengar hal itu, Feng Zunze mengatakan kalau dirinya tidak akan menindas orang yang lebih muda, selain itu pertandingan antara Xiao Yan dan Feng Qing'er belum bisa dipastikan pemenangnya. Kemudian Lei Zunze mengatakan kalau Xiao Yan tidak akan mungkin bisa menang dari Feng Qing'er.
Karena setelah Feng Qing'er menggunakan teknik rahasia dari sukunya itu, kekuatannya sangat kuat. Bahkan beberapa tetua dari pavilion petir anginnya tidak dapat mengalahkannya. Apalagi Xiao Yan yang baru menerobos ke tingkat Douzong. Mendengar hal itu, Feng Zunze hanya tersenyum dan menyuruhnya untuk menunggu hasil akhirnya saja. Di sisi lain, Xiao Yan tidak menyangka kalau Feng Qing'er ternyata seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Itulah mengapa dia merasa tidak asing saat melihat sayap di punggung Feng Qing'er yang mirip dengan sayap tulang miliknya. Kemudian Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembunyikan fluktuasi dari darah burung Phoenix yang ada di dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan mengira jika Feng Qing'er mengetahuinya, maka itu akan menjadi masalah besar bagi Xiao Yan. Karena bagaimanapun, suku Heaven Demon Phoenix jauh lebih kuat dari pavilion petir angin. Tak lama kemudian serangan ikon suci Feng Qing'er melesat ke arah Xiao Yan. Melihat hal itu, Xiao Yan langsung menghindari serangan tersebut dengan langkah 3.000 petirnya. Xiao Yan pun merasa aneh dengan benang api hitam dari serangan tersebut. Meskipun api hitam itu bukan api surgawi, namun kekuatannya juga tidak lemah dari api surgawi. Kemudian serangan Feng Qing'er tersebut kembali melesat ke arah Xiao Yan. Melihat hal itu, Xiao Yan kembali menghindari serangan tersebut dengan langkah 3.000 petir. Namun serangan ikon suci itu terus-menerus mengikuti Xiao Yan, setiap kali Xiao Yan menghindarinya. Kemudian Xiao Yan mencoba melancarkan serangan pedang baloknya ke arah serangan Feng Qing'er. Namun serangan Xiao Yan tersebut sama sekali tidak mempan, bahkan serangan ikon suci Feng Qing'er terus mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan yang menyadari kalau serangan biasa tidak akan mempan terhadap serangan Feng Qing'er tersebut, Xiao Yan pun langsung mengeluarkan ketiga api surgawinya, dan mulai menyatukan ketiga jenis api surgawi itu, untuk membuat Angry Buddha Lotus. Melihat tiga jenis api surgawi di tangan Xiao Yan, hal itu membuat Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Wang Quan Zunze di kursi VIP terkejut. Meskipun mereka berempat sebelumnya sudah pernah melihat api surgawi, namun mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki tiga jenis api surgawi sekaligus. Sementara itu, Feng Zunze mengira kalau itu karena mantra api. Feng Zunze pun tidak menyangka kalau Yaola mengajari Xiao Yan tentang mantra api. Di sisi lain, Xiao Yan yang masih menyatukan ketiga api surgawinya itu, tiba-tiba serangan ikon suci kembali menyerbu ke arah Xiao Yan. Melihat hal itu, Xiao Yan terus-menerus menghindari serangan tersebut, dan terus menggabungkan tiga api surgawi di tangannya. Tak lama kemudian, teratai api tiga warna di tangan Xiao Yan perlahan mulai terbentuk, dan pada akhirnya selesai terbentuk. Seketika ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya berubah, saat merasakan aura yang sangat kuat dari teratai api tiga warna Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan melirik Feng Qing'er di langit, dan langsung melancarkan Angry Buddha Lotusnya itu ke arah Feng Qing'er. Melihat hal itu, ekspresi Feng Qing'er dengan cepat berubah. Dia merasakan aura pemusnahan dari teratai api Xiao Yan. Feng Qing'er pun pada akhirnya sadar, kalau dirinya selama ini telah meremehkan Xiao Yan, dan menganggap kalau Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Kemudian Feng Qing'er menarik kembali teknik ikon sucinya itu ke burung Phoenix hitamnya, dan langsung menggunakan teknik ikon suci Demon Phoenix Bell, untuk menahan serangan teratai api Xiao Yan. Seketika aura hitam pekat melonjak dan menyelimuti tubuh Feng Qing'er. Setelah itu aura hitam pekat itu membentuk lonceng hitam yang sangat besar. Melihat hal itu, keempat Zunze pun terkejut saat melihat Feng Qing'er menggunakan teknik tersebut. Jian Zunze mengatakan kalau teknik Demon Phoenix Bell ini adalah teknik yang diciptakan leluhur dari suku Heaven Demon Phoenix, yang kekuatannya telah mencapai tingkat Dousheng. Teknik tersebut memiliki pertahanan sangat kuat, yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Sementara itu Wang Quan Zunze mengatakan kalau teknik ikon suci Demon Phoenix Bell ini tidak bisa digunakan oleh orang lain, dan hanya bisa digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan dari Heaven Demon Phoenix. Mendengar hal itu, Lei Zunze mengingatkan Huang Quan Zunze untuk tidak berpikir memiliki teknik tersebut, karena suku Heaven Demon Phoenix tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat dari anggota mereka, apalagi sebuah teknik Dou yang sangat berharga, mereka tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Mendengar hal itu, Huang Quan Zunze tertawa dan mengatakan kalau dirinya hanya bercanda. Sementara itu Feng Zunze mengatakan meski teknik tersebut sangat kuat, namun teknik tersebut tidak akan terlalu kuat, karena Feng Qing'er yang menggunakannya masih di tingkat Douzong. Di sisi lain, teratai api Xiao Yan sangat kecil jika dibandingkan dengan lonceng hitam Feng Qing'er yang sangat besar. Namun meski begitu, orang lain tidak berani meremehkan kekuatan penghancur dari teratai api Xiao Yan. Tak lama kemudian, teratai api itu langsung bertabrakan dengan lonceng hitam besar. Saat kedua serangan tersebut bertabrakan, teratai api Xiao Yan langsung meledak dan gelombang api tiga warna melonjak seperti lautan api. Melihat hal itu, keempat Zunze langsung terkejut dan tidak menyangka kalau Xiao Yan memiliki teknik Dou yang sangat menakutkan. Sementara itu Fei Tian juga tidak menyangka kalau Xiao Yan memiliki teknik yang sangat kuat. Fei Tian mengira jika Xiao Yan menggunakan teknik tersebut kepadanya, Fei Tian mungkin masih bisa bertahan, namun dirinya juga akan terluka parah. Di sisi lain, lonceng hitam Feng Qing'er yang berada di tengah gelombang api masih bisa bertahan.
Melihat hal itu, Lei Zunze tampak senang saat melihat lonceng Feng King Er masih bisa bertahan, dan dia mengira kalau Feng King Er yang akan memenangkan pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba suara retakan terdengar dari lonceng hitam tersebut, yang seketika hal itu membuat ekspresi Lei Zunze berubah menjadi suram saat melihat banyak keretakan kecil yang perlahan menyebar dari lonceng hitam tersebut. Sementara itu Feng Zunze di sisinya tersenyum saat melihat hal itu. Pada awalnya Feng Zunze tidak berpikir kalau Xiao Yan akan bisa mengalahkan Feng King Er, setelah dirinya mengetahui identitas Feng King Er yang merupakan seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Sementara itu Jian Zunze dan Huang Quan Zunze juga terkejut, karena Xiao Yan bisa menghancurkan teknik Demon Phoenix Bell Feng King Er. Di sisi lain, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen terkejut saat melihat lautan api di langit. Bahkan saat ini Wang Chen merasakan tubuhnya mati rasa. Dia mengira jika sebelumnya Xiao Yan menggunakan teknik tersebut kepadanya, mungkin sekarang Wang Chen sudah mati. Sementara itu wajah Xiao Yan menjadi pucat setelah menggunakan teratai api 3 warna yang banyak menguras douqinya. Kemudian Xiao Yan langsung menelan beberapa pil obat untuk memulihkan kekuatannya. Xiao Yan pun melirik lonceng hitam itu yang saat ini sudah dipenuhi dengan retakan. Tak lama kemudian, gelombang api kembali melonjak dari lautan api 3 warna yang seketika kembali bertabrakan dengan lonceng hitam itu. Kemudian lonceng hitam tersebut langsung meledak dan hancur. Sementara itu Xiao Yan menatap lokasi lonceng yang sudah hancur dan melihat aura hitam yang perlahan mulai meredup. Tak lama kemudian sosok Feng King Er dengan cepat muncul dari dalam aura hitam tersebut. Melihat hal itu, Xiao Yan langsung melesat ke arah Feng King Er, dan api hijau langsung melonjak keluar dari tangannya. Seketika Xiao Yan yang melesat tiba-tiba muncul di belakang Feng King Er. Sementara itu Feng King Er dengan cepat melancarkan kain warna-warni ke arah Xiao Yan. Namun Xiao Yan langsung meraih kain warna-warni itu, dan langsung melancarkan serangan kepada Feng King Er. Seketika Feng King Er yang terkena serangan tersebut langsung jatuh menghantam arena. Kemudian Xiao Yan kembali mengencangkan tinjunya, dan kembali melesat ke arah Feng King Er. Seketika Xiao Yan muncul di samping Feng King Er yang sudah terluka di arena. Kemudian kaki Xiao Yan tanpa ragu menginjak kepala Feng King Er. Melihat hal itu, semua orang terkejut saat melihat tindakan kejam Xiao Yan tersebut. Namun Xiao Yan tahu kalau itu hanyalah tubuh klon Feng King Er, yang menggunakan teknik tubuh ilusi 3000 petir. Seketika tubuh klon Feng King Er itu menghilang setelah diinjak oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun kembali melesat dan langsung melancarkan tinjunya ke ruang kosong di depannya. Tiba-tiba tubuh Feng King Er muncul saat Xiao Yan melancarkan tinjunya itu yang seketika membuat tubuh Feng King Er mundur, dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Kemudian Xiao Yan tersenyum dan mengatakan kalau dirinya tidak akan tertipu oleh tubuh ilusi Feng King Er yang masih di tahap awal. Sementara itu Feng King Er yang sudah terluka, dia tidak menyangka kalau dirinya akan dikalahkan oleh Xiao Yan. Dan ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun. Kemudian Feng King Er mencoba menggunakan douqinya yang tersisa untuk menyerang Xiao Yan. Namun sebelum Feng King Er bisa melancarkan serangannya itu, tiba-tiba tubuh Xiao Yan muncul di depan Feng King Er, dan langsung mencekik leher Feng King Er. Kemudian Xiao Yan mengatakan kalau Feng King Er sudah kalah.